Terima kasih Ibu Bapak Guru telah hadir mengikuti diseminasi tugas pengibasan guru penggerak tentang budaya positif. Ya, jadi hari ini kita sharing ya. Saya sharing apa yang saya dapatkan waktu pada saat pengibasan guru penggerak di P4 pada tanggal 9 November kemarin. Jadi ini tentang budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif yaitu perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diejawantahkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Nah, menurut Ibu Bapak, setuju nggak sih hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak? Enggak. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Bu Juli setuju? Setuju. Bu Yulia? Tidak. Yang lain? Oh, ada yang setuju dan tidak. Lalu, Bu Fitria tergantung. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak kira-kira? Pemberian hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah kira-kira setuju nggak sih? Menurut Bu Yulia? Untuk hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah setuju, cuma mungkin konteksnya bukan pemberian hukuman, refleksi Atau konsekuensi. Oke, ya. Konsekuensi kalau kata Bu Yulia. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju nggak? Sekarang mungkin reward ya. Nah, jadi ini adalah tahapan untuk budaya positif yang ada di dalam sekolah ini. Biasanya ada hukuman, lalu ada hukuman yang positif dan memberikan penghargaan. Nah, di sini ada teori kontrol. Menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita mengubah kerangka acuannya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, di sini kita bisa lihat ya Ibu Bapak, untuk mengaplikasikan disiplin positif di dalam kelas, kita bisa lihat ada perubahan perilaku murid. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau stimulus respon, di sini ada setiap orang memiliki realitas kebutuhan yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki realitas kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat wujudan gagal, lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, lalu model berpikir menang-menang. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalian, Ibu Bapak bisa mengaplikasikan ini di mana menggunakan stimulus respon atau teori kontrol. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Terdapat 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong,
percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah berikut 9 nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Kalau tadi menurut Stephen. Di sini bisa dilihat ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, lalu ada segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan universal, dan makna disiplin. Ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Lalu setelah ini ada perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira setuju nggak ya tentang paradigma teori kontrol menurut ilusi kontrol ini? Kira-kira? Kenyataannya begitu sih. Kenyataan itu ya, guru ini kita harus mengontrol siswa atau murid, peserta didik, di mana guru sebagai senternya, murid harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas langsung ke Oke, di sini saya ada kasus ya. Ada contoh kasus. Bu Asih mendapati salah satu seorang siswa yang bernama Agus. Dia suka mengambil alat tulis milik temannya. Teman-teman Agus merasa kesal karena sering kehilangan alat tulis mereka. Nah, ibu bapak kalau melihat kasus ini sebagai guru, sebagai Bu Asih, apa tindakan yang ibu bapak lakukan? Kira-kira, kalau misalnya melihat kasus anak murid ibu bapak mengambil alat tulis milik temannya, bagaimana? Coba, Bu Yulia mungkin sebagai guru BK. kalau melihat kasus ini. Terima kasih Bu Ade, Miss Ade. Biasanya kalau kasus ini terjadi di dalam kelas, saya terlebih dahulu bikin kesepakatan kelas, kesepakatan kelas dengan anak-anak. Jadi kalau misalnya terulang lagi kejadian seperti ini, mereka tahu yang ambil Agus nih, gitu. Jadi biasanya kesepakatan anak-anak itu adalah mengganti alat tulis yang diambil oleh Agus. Misalnya dia ngambil alat tulisnya satu pulpen temannya, nanti dia harus gantinya 2 kali lipat gitu. Itu untuk efek jerah sih untuk Agusnya, biasanya kayak gitu. Berarti bikin kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu apabila melanggar, konsekuensinya mereka harus mengganti 2 kali lipat dari alat tulis yang dari diambil. alat tulis. Itu menurut Bu. Yang lain ada? Juliana. Oh, Bu Sri Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi kan ini memposisikan kita sebagai guru ya. Tadi kasusnya adalah Agus mengambil alat tulis temannya. Nah, sebelum tadi saya cuma melanjutkan dari Ibu Yulia. Ketika Agus mengambil alat tulis, sebagai guru saya tanyakan dulu apa motif dia mengambil alat tulis, atau paling tidak dia mengaku atau tidak dengan tuduhan dari temannya, dia mengaku atau tidak dengan tuduhan temannya. Itu pertama. Terus kedua, ketika dia
mengaku kalau dia mengambil, kita sebagai guru wajib menumbuhkan rasa empati kepada Agus. Posisikan seandainya Agus itu sebagai korban dari alat tulis yang diambil temannya gitu. Dari perspektif dia, kalau alat tulis dia itu diambil temannya, apa yang dia rasakan gitu. Jadi kita menumbuhkan dulu rasa empati, di mana rasa empati itu adalah rasa ketika memposisikan dia sebagai korban. Jadi dari situ kita tumbuhkan supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Yulia, bahwa kesepakatan kelas itu memang penting karena dari situ akan menumbuhkan rasa kebersamaan, ya. Artinya rasa bagaimana kalau seandainya terjadi sesuatu di dalam kelas. Jadi intinya adalah tanggung jawab. Jadi intinya adalah pertama itu bertanya dulu, melibatkan Agus, bertanya kepada Agus benar atau tidak motifnya apa ketika dia mengambil pulpen. Kedua, memposisikan apabila Agus itu sebagai korban. Jadi dengan di situ dia akan tumbuh rasa empati. Terus yang ketiga adalah ketika sudah seperti itu, kita imbasnya kita lakukan kayak semacam gini nih. Jadi semuanya kita lakukan kayak ice breaking. Maksudnya kita membiasakan guru itu melakukan ice breaking di kelas yang menumbuhkan rasa empati. Di antaranya adalah semuanya kita bermain game M dan W gitu ya. Kalau M sama W itu kan berarti kalau dilihat dari dua sisi, di bagian M dia seperti apa, di bagian W itu seperti apa. Jadi itu belajar perspektif. Dari situ berarti setiap orang merasa bahwa ketika dia jadi korban atau yang pelaku, itu bagaimana perspektifnya. Kita juga nggak tahu kan kalau seandainya Agus itu mengambil alat tulis itu motifnya apa memang karena dia memang tidak punya sehingga tidak berani untuk pinjam temannya, atau memang dia iseng. Jadi kita sama-sama mengambil perspektif dari dua sisi tadi, bermain ice breaking gitu, game M sama W gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagus. Ya, itu kalau menurut Bu Sri Herlina kita berarti kita tanyakan dulu apa motif dari Agus ini, kenapa melakukan hal seperti itu. Setelah itu kita buat ice breaking dulu gitu ya, Bu Sri Herlina ya. Bagaimana memposisikan si Agus itu Agus ini ya. Oke. Nah, dari kasus tersebut kita akan melihat ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari kasus tersebut kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Mungkin dari kasus tersebut akan menurun dari kebutuhan dasar manusia, kebutuhan anak tersebut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu 3 kebutuhan ini, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan meliputi hubungan dari koneksi sosial, kebutuhan memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, berhubungan dengan kekuatan dan mencapai sesuatu, untuk mencapai kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kita bisa melihat di sini alasan dari tindakan yang dilakukan Agus. Kasus yang tadi, Agus mengambil alat tulis teman karena tidak diberikan oleh orang tuanya. Agak sedikit ini ya, Agus ya. Agus meminta perhatian lebih dari guru dan teman-temannya. Bisa jadi caper. Agus merasa iseng karena mendapatkan kesenangan dari perbuatannya.
Agus merasa hebat jika teman-temannya takut dan tunduk padanya. Yang terakhir, Agus tidak menyukai alat tulis yang diberikan orang tuanya. Ini alasan-alasan yang menurut 5 kebutuhan dasar tadi. Agus mengambil alat tulis itu karena tidak diberikan orang tuanya, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau Agus meminta perhatian lebih dari guru dan teman-temannya, bisa jadi. Kebanyakan anak-anak peserta didik kita ini mencari perhatian ke gurunya ataupun ke temannya. Kurang perhatian. Ya, karena kurang perhatian, betul sekali Bu Eria. Dari lingkungan keluarganya. Kurang kasih sayang. Ya, kurang kasih sayang. Makanya setiap manusia itu butuh kasih sayang. Ya, lalu Agus merasa iseng karena mendapatkan kesenangan dari perbuatannya. Agak sedikit, apa yang kita sebutnya klepto ya kok. Karena ingin, ya sudah saya hanya mengambil barang itu, tapi saya nggak mau saya pakai, hanya merasa saya senang memiliki barang orang lain tersebut. Itu yang agak bahaya. Lalu yang keempat, Agus merasa hebat jika teman-temannya takut dan tunduk padanya. Masih banyak peserta didik kita yang melakukan seperti itu, yang ingin ditakuti oleh teman-temannya. Semacam kayak kepala geng kali ya. Ya Bu Yulia ya kalau itu. Ya, jadi ya bisa jadi malah ada yang malakin temannya. Gak hanya sekedar alat tulis, tapi mungkin uang jajan. Yang terakhir, Agus tidak menyukai alat tulis yang diberikan orang tuanya. Agak sedikit, mungkin kalau untuk kita SMP mungkin tidak terlalu ya, mungkin kalau masih SD mungkin masih ada anak peserta didik kita yang tidak suka yang diberikan warnanya, tidak suka, tidak sesuai gambarnya, itu yang mungkin masih relevan. Nah, di sini ada lagi, bila Anda mendapatkan 4 gelas yang masing-masing diberi label kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan, mana gelas yang paling penuh dalam diri Anda? Mana yang dianggap paling terpenuhi, setengah terpenuhi, atau seperempat kosong? Apa yang menghalangi gelas yang paling sedikit untuk terisi lebih banyak? Apa kira-kira? Tadi kan di sini nih 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira gelas mana nih yang kira-kiranya yang terisi? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Kasih sayang. Pastinya ya, kayaknya kasih sayang ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Makanya setiap individual, setiap manusia itu butuh kasih sayang, butuh diperhatikan ya Bu Yulia ya. Karena dengan kasih sayang semuanya bisa. Ya, betul sekali Pak Dia. Dengan orang tersebut. Oke, di sini ada cek kebutuhan dasar manusia. Nah, saya senang berteman. Kira-kira tidak benar, kadang-kadang apa sangat benar? Sangat benar. Bu Juli? Tidak benar. Mudah bagi saya berbicara dengan siapa dulu. Kira-kira apa? Tidak benar, kadang-kadang apa sangat benar? Sangat benar. Sangat benar ya. Saya suka mengobrol lewat telepon. Sangat benar. Oh, sangat benar. Bu Juli telepon sama siapa? Sama Miswa. Benar ya. Minta jemput aja pokoknya lama. Oke, saya suka bekerja dengan orang lain. Kadang-kadang. Kadang-kadang, mungkin tergantung orangnya ya. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Kadang-kadang. Orang lain, suami orang lain bukan? Kira-kira. Orang lain kan sebelumnya. Iya. Anak orang lain. Enggak. Kalau teman, Orang lain. Iya, nama pertanyaan. saya ingin orang-orang menyukai saya. Oh, Iya, sangat benar. Harus benar. Saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Harus benar. Kalau kadang-kadang saya ingin membuat orang bangga dengan saya. Benar aja sih, nggak pakai sangat. Boleh kan? Benar ya. Apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang bodo amat. Terserah ya, terserah deh. Mau ngomong apa? Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri.
Kadang-kadang. Is the teamwork or not teamwork? Saya anak gue yang Benar. Yang Sebenarnya kalau untuk yang saya suka bekerja sama dan daripada kerja sendiri tergantung konteks kerjanya seperti apa ya. Kalau mungkin kerjanya harus emang tim ya kita tim. Saya senang bertemu dengan orang-orang baru. Senang nggak? senang sih. Ini pada baru nih. Saya maksudnya kemarin. Saya tidak suka membuat kesalahan. Tapi kita kalau nggak ada kalau nggak membuat kesalahan kita nggak akan belajar. Apakah benar teori seperti itu? Tidak benar. Kenapa Bu Juli seperti itu? Saya tidak suka membuat kesalahan. Tapi kan banyak ada pepatah yang bilang pengalaman yang Adalah guru yang terbaik. baik. Nah, berarti pengalaman itu kan biasanya kesalahan-kesalahan itu. Ini konteksnya saya tidak Nggak. suka. Saya tidak suka membuat kesalahan. Nah, kalau tidak suka saya yakin semuanya nggak suka. Sama dia. Suka ya. Kalau terjadi, Ini sangat benar. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal yang baru. Nyontek dong. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Bisa jadi Bisa. buat motivasi. Buat motivasi ya. Ya contohnya Bu Juli ya. Motivasi kita bisa Anak Bu Juli. Jangan. Karena kita bisa dari sini. Oke, Mama Elsa. paling ini adalah Bu Yulia menjadi duta baca se-Jakarta Utara. Jangan itu bikin motivasi kita. Bisa nggak ya kita? Bisa. Saya pengen coba untuk menulis. Nah, oh iya sama Bu Yulia membuat buku ya. Nah, tulisan tentang puisi dan motivasi buat Bu Juli ingin membuat buku. Menceritakan tentang Elsa. jangan Saya tidak suka perubahan. Kira-kira gimana, setuju nggak? Sangat benar. Saya tidak suka perubahan. Tidak benar. Tidak benar ya. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Tapi Tapi manusia. Ya, jangan manusia. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Pasti, jangan ya. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Saya takut mencoba hal-hal baru. Saya suka menjadi benar. Apakah? Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Kadang ya mungkin hari ini kayak males banget deh. Pengen rebahan. Dan terbang lagi cuaca mendung. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Mungkin maksudnya kalau misalnya Tidak suka jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan saya. tidak suka kalau berjalan sesuai dengan keinginan tidak sesuai dengan keinginan saya, misalnya maksudnya mungkin udah nih ya hal yang apa ibu bapak merancang sesuatu tapi tidak berjalan sesuai dengan keinginan ibu bapak. Contohnya misalnya kita menyelenggarakan lagi asas PAS. Kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tergantung. Ya, tergantung levelnya dari manajer dulu. Baru habis itu berjenjang kan. Wilayah nih. Sini kamu. Julai yang bilang Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu yang penghukum ya ibu bapak. Nah ini sekarang mesti membuat merasa bersalah. Beda juga ya. Beda peran. Ini sekarang perannya. Naren! Ibu ini sekarang. Aduh. Tadi mau bilang. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang ketiga, posisi teman. Naren lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nanti dicek ya takutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Peserta didik kita. Ini ya, Bismillah ya Ibu Bapak ya. Mungkin itu saja. Ini yang penyampaian saya berikan. Kita sama-sama masih belajar. Kita belajar bagaimana kita bisa menerapkan, bagaimana kita mengajar agar siswa kita akan menyukai pelajaran yang kita berikan. Mungkin itu saja Ibu Bapak. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
tertibkan. Ibu bapak, kita sebagai posisinya paling bagus adalah menjadi manajer. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya kita menerapkan posisi kita sebagai posisi manajer? Bisa ya. Tapi terkadang peserta didik ya, kelihatan nggak ibu bapak? Enggak, lumayan. Guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, Bu, Ibu kecewa, teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau posisi sebagai manajer kita menggali kenapa. Seperti itu. Ini kita lewati saja langsung. Nah, pernyataan tentang posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Manajer, teman, Membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah ya, di sini peraturan pemantau konsekuensi nilai berarti. Terima kasih. Oke ya, jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Ibu bapak baru dengar apa sudah mendengar tadi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru ini di sekolah? Sudah dengar ya, barusan tadi ya. Semoga yang saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol dan disiplin